Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fala hawla wa la quwata illa billahil azim. Alhamdulillah teman-teman santri Madini Hidayatul Muthalibin, kita bisa berjumpa kembali dalam pengajian kitab takrib atau matan dari kitab Fathul Qorib. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas bab syiwak, ya, bab syiwak, atau kalau di kehidupan sehari-hari biasa kita melakukan sikat gigi, ya, sikat gigi. Sebelumnya mari kita membaca surat Al-Fatihah. Hadrat Nabi Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hadrati abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i syuhada'i as-shalihin wa sahbati wa tabi'in jami'il malaikatil muqarrabin, khususan jami' masyayikhina wa jami' ustadzina wa jami'i mu'allifi kutubina, khususan khasah mu'allif hadzal kitab, lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, ya, ini teman-teman kita akan membahas ini, ya. Jadi faslon yang kita pelajari nanti ini wasiwak, ya, pembahasan tentang siwak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi fi ulumihi fid dharaini amin. Faslun ayhada faslun utawi iki iku ana fasal suwiji. Fistimali alat siwak. Jadi fasal ini menjelaskan menggunakan alat siwak, sikat gigi, ya, membersihkan gigi siwak itu. Wa huwa min sunatil wudu. Nah, siwak itu adalah sebagian dari kesunahan dari wudu. Wa itlaqu as-siwak aidan alama yustaku bihi bin arokin wa nahwihi. Jadi siwak itu sebenarnya alatnya. Wa itlaqu as-siwak aidan alama yustaku bihi, yaitu alama, jadi sesuatu yang yustaku bihi, yang digunakan untuk siwakan. Jadi siwak itu yang digunakan untuk siwakan. Jadi nanti dalam pembahasan wasiwaku ini maksudnya adalah alistiak atau siwakan, menggunakan alat siwak itu. Nah, alat siwak itu yang digunakan apa? Kalau sesuai dengan sunnah itu artinya yang dulu dilaksanakan oleh Rasulullah dan para sahabat itu menggunakan kayu arok namanya. Kayu arok itu sudah pernah kan melihat yang biasa digunakan siwak oleh para bapak atau ibu-ibu yang biasanya mau jamaah itu. Di toko sudah banyak, ya, toko-toko yang menjual alat-alat siwak. Artinya ya biasanya menjual kitab-kitab itu ada di situ. Biasanya juga orang yang pulang haji itu biasa bawa itu. Karena kayu arok ini tumbuhnya di Jazirah Arab sana. Di Indonesia kok sepertinya tidak ada. Jadi kayu arok itu khas dari sana. Ketika digunakan untuk siwakan, membersihkan gigi itu, bau bacinnya itu hilang. Jadi hilang. Jadi tidak bacin digunakan untuk siwakan itu. Itu kayu arok, ya. Wanahwihi. Nah, wanahwihi itu, ya, diberi qayyid. Wanahwihi itu sesuatu mingkuli sayin khosnin, setiap sesuatu yang kasar, ya. Kasar bisa untuk membersihkan gigi, contoh kain misalkan
atau ya sikat gigi itu. Kalau sekarang pada umumnya sekarang itu membersihkan gigi menggunakan sikat gigi. Itu ya. Jadi sikat gigi itu juga sunnah. Ya, apalagi kalau siwaknya itu pakai kayu arok itu, yaitu yang langsung mengikuti sunnah Rasulullah. Tapi kalau zaman sekarang menggunakan sikat gigi terus diniati melaksanakan kesunahan itu juga sudah mendapatkan pahala. Karena para ulama berijtihad karena Islam itu sudah menyebar di seluruh dunia dan yang tumbuh pohon yang menghasilkan kayu arok itu ya, itu tidak semua negara termasuk Indonesia kan tidak ada. Maka hasil ijtihadnya min arokin wa nahwihi mingkuli syai'in khosnin gitu ya. Jadi kayu arok dan sesuatu yang hampir menyamai kayu arok dengan batasan pokoknya enek sifat kasare bisa untuk membersihkan gigi dan sela-sela gigi. Itu yang bisa digunakan untuk siwakan. Ya, saya lanjutkan. Wasiwaku ay alistiak. Maksudnya siwak tadi kan saya jelaskan siwak itu alatnya. Jadi alatnya untuk siwakan itu namanya siwak. Yang dimaksud dari wasiwaku di sini ini maksudnya alistiak. Jadi siwakan artinya ya melakukan siwak itu, melakukan menyikat giginya, bukan sikat giginya. Paham ya? Jadi wasiwaku utawi siwakan iku mustahabun dan sunahake mingkuli halin saking saben-saben tingkah. Wala yukrahu lan ora den makruhake tangzihan dengan makruh tanzih illa ba'da zawali angin ing dalem sakwuse lingsire srengenge lisoimi keduwe wong kang poso. Jadi siwak itu siwakan ya, bukan siwakannya hukumnya sunnah. Setiap kali melakukan hal-hal terutama ibadah ya, terutama ibadah sholat, sebelum sholat mingkuli halin ing dalem saben-saben tingkah, setiap keadaan apapun siwakan. Mau belajar siwakan, mau baca Quran siwakan, itu bagus ya, sunnah. Mustahabun itu artinya disunahkan. Sebelum wudhu itu kan ini di atas tadi kan sudah dijelaskan ini. Wa huwa min sunanil wudhu, siwakan itu sebagian dari kesunahan wudhu. Jadi sebelum kita melaksanakan wudhu siwakan. Apalagi kalau wudhunya itu wudhu untuk sholat malam atau untuk sholat subuh, bangun tidur otomatis ya, itu bagus ya. Illa ba'da zawali lisoimi, kecuali ketika matahari itu sudah lingsir ke arah barat. Artinya azawal itu berarti masuk waktu sholat duhur. Nah ini azawal itu berarti matahari sudah geser ke arah barat, masuk waktu sholat duhur. Lisoim, bagi orang yang berpuasa itu hukumnya makro menurut penjelasan Kiai Musonef kitab takrib ini. Fardhon au naflan, baik puasa itu sunnah atau wajib. Kualik. Fardhon baik itu wajib atau sunnah gitu ya. Puasa Ramadan, puasa nazar masuk kelompok wajib. Au naflan, puasa sunnah, Senin Kemis, puasa Senin Kemis. Puasa
bulan hari tarwiyah atau Arafah, Ayamil Bid, puasa tanggal 13, 14, 15 Ayamil Bid di tanggal bulan itu loh ya, itu juga disunahkan puasa. Nah, bagi orang yang puasa baik puasa wajib maupun sunnah, ketika masuk waktu zuhur atau ketika zawal, matahari sudah lingsir ke arah barat, hukumnya makruh ya, untuk siwakan. Watazulu al-karohah bihuru bisamsi, ya ketika matahari terbenam masuk waktu sholat maghrib, maka hukum makruh itu hilang bagi orang yang puasa tadi ya. Waktaro An-Nawawi, Imam An-Nawawi ini mujtahid muftinya Imam Syafi'i. An-Nawawi itu Baghdadi, Al-Baghdadi ya. Imam An-Nawawi berpendapat Waktaro An-Nawawi adamal karohati mutlakon, tidak ada hukum makruh pada melaksanakan siwakan ini mutlakon, siapapun tidak ada hukum makruh, baik orang yang puasa maupun orang yang tidak puasa. Ini menurut Imam An-Nawawi ini tidak ada hukum makruh. Tapi Kiai Musannaf kitab Takrib ini mengikuti pendapat yang makruh bagi orang yang puasa ketika zawal, ketika matahari sudah lingsir di arah barat, sudah masuk waktu zuhur tadi ya. Nah, terlebih kalau pakai sikat gigi zaman sekarang itu pakai pasta gigi, itu ndak boleh ya. Ndak boleh. Jadi orang yang puasa terus masuk waktu zuhur terus sikatan pakai pasta gigi itu nggak boleh. Artinya sangat tidak dianjurkan, karena itu pasta gigi itu kan ada rasanya, kalau tertelan puasanya batal. Jadi jangan sampai kesunahan siwakan itu kan sunnah mengalahkan kewajiban, itu yang tidak boleh ya, itu tidak boleh itu. Jadi kalau memang puasa setelah masuk waktu zuhur lebih baik dihindari, makruh hukumnya siwakan. Loh Pak, kan makruh tok lah. Nah, dikhawatirkan nanti kalau sikat gigi terus pakai pasta gigi tertelan pasta giginya, itu malah batal puasane. Nah, kalau ndak pakai pasta gigi oke lah, masih ada toleransi. Tapi kemune ndak boleh mat-mandoh. Kemune ra entuk diupiuk itu ndak boleh. Jadi kemunya biasa gitu aja. Di piuk terus itu, tapi makruh menurut pendapat Kiai Musannaf ya. Dan beberapa ulama yang sependapat dengan Kiai Musannaf. Oke, kita lanjutkan. Wahwa ai asiwak ai alistiak. Jadi siwakan itu fi salah sati mawadi'a ing dalam telu beberapa panggonan iku asyaddu luweh banget apane istihbaban kesunahane min ghairiha daripada selainnya 3 tempat itu. Jadi ada 3 tempat yang sunnahnya itu asyaddu, muakkad gitu ya. Muakkad. Sunnahnya itu pahalanya besar sekali untuk siwakan itu ya. Ahaduha, yang pertama, inda taghayyuril fam, ing dalem nalikane owahe mulut, cangkem ya, mulut, bau mulutnya itu berubah. Karena apa? Min azwin, nyatane menengsui. Kila huwa sukutun tawilun. Azmin pakai hamzah ya ini ya. Azmin itu sukutun tawilun. Jadi karena meneng sing suwi ya. Jadi meneng kayak pas pas mau meneng
sekolah romong, mendengarkan keterangan guru diam itu. Nanti lama-lama mulutnya itu, bau mulutnya itu jadi tidak enak. Biasanya ngono. Gak percaya jajalan ya. Ini jadi karena bau mulut itu kalau diem terus orang ngemut-ngemut permen apa enggak kemu enggak apa itu, baunya itu enggak enak. Lama-lama enggak enak. Ada lagi yang mengatakan wakilah tarkul akli. Ada yang mengatakan karena enggak mangan suwi, enggak mangan, enggak ngemut permen itu. Akhirnya bau mulutnya enggak enak. Wa inna maqala min azmin wa ghairihi, dan selainnya azmin, selainnya meneng, lias mula taghayyurul fam bi ghairi azmin ka akli dzirihin. Nah ini wa ghairihi ini maksudnya apa? Ya bau mulut itu berubah, ada kalanya karena diam itu tadi, dan ada kalanya karena faktor makanan yang dikonsumsi. Makanan dzirihin, makanan ka akli dzirihin, memakan makanan yang berbau. Bau yang bagaimana? Karihin, yang baunya itu tidak disukai oleh orang lain. Nah itu contoh min saumin, berambang, apa jenis bawang ya, wabasolen lan berambang, walrima dan selainnya berambang bawang itu. Berambang atau bawang kan mambu itu di maem. Nah, itu termasuk jadi faktor perubahan bau mulut gitu ya. Walrima, pete juga walrima itu lain dan lain-lain itulah. Pete, jengkol, apa nah. Sepokoknya sangat bunyi enak itulah. Sing rokok berarti ya bahan rokok itu ya. Nah, itu disunahkan ya. Disunahkan setelah makan makanan yang mengandung bau yang tidak enak itu untuk sikatan. Jadi sampean bar lalap petentah ngono kae. Lah kuwi mulutnya kan berbau pete. Yaitu sebelum kemana-mana, sebelum ngadepi wong liya, urung sadurunge ngrumpi karo kancane, itu silahkan siwakan biar bau mulutnya hilang. Atau sikat gigi lah ya, sikat gigi pakai pasta gigi ngono lah, bau mulutnya hilang. Sunnah itu ya. Itu yang pertama. Jadi ketika sunnahnya itu asyaddu istihbaban, muakkad gitu ya. Ketika bau mulutnya itu berubah jadi tidak enak gitu ya. Baik karena bau mulut berubah itu karena diam atau karena faktor makanan yang dzirihin karihin tadi ya. Jadi karena makanan yang dikonsumsi itu berbau ndak enak. Selanjutnya yang kedua wasani indal qiyami, ing dalem nalikane ngarepake ing dalem nalikane alistiqadhi, tangi ya, ing dalem nalikane tangi minan naumi saking turu, bangun dari tidur itu sangat dianjurkan untuk siwakan, sikat gigi, terutama lah arep sholat ya. Sholat subuh sholat subuh atau sholat malam ya, bangun tidur itu sangat dianjurkan untuk siwakan, apalagi sholat jamaah yang langgar apa yang masjid ya. Dilek rasiwakan kan ambune bul abape itu ya. Nah, satu itu ya. Yang jadi pertimbangan lagi mosok arep ngadep Gusti Allah kan sowan. Pas salat itu kan adewe kan sowan Gusti Allah. Mosok ambune bau mulutnya ndak enak itu kan ya. Innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Allah itu adalah zat yang indah dan menyukai hal-hal keindahan, termasuk bau mulutnya ra enakan ya isin ae dhewe ya. Makanya sebelum sholat, sebelum wudu sikat gigi terus wudu. Sunah hukumnya. Wis entuk kesunahan pirang-pirang iku ya. Kesunahan wudu entuk dapat, kesunahan siwakan juga dapat ya. Yang berikutnya yang terakhir dari tempat-tempat yang sangat dianjurkan untuk siwakan yaitu wasalisu, yang ketiga indal qiyami indal nakani jumeneng ila sholati maring sholat. Nah ini arep sholat siwakan. Sing napa nggih bapak-bapak utawi ibu-ibu ingkang telawaten itu ngesai siwak, ngesai kayu arok itu ya.
Sebelum sholat, sebelum niat itu loh ya, sebelum takbiratul ihram itu siwakan dulu, suk, terus baru sholat. Sholli fardhu maghribi misalkan, Allah Akbar dan seterusnya itu. Sebelumnya usolli itu terus siwakan dulu. Nah, sholatnya itu fardon ya, fardon au naflan, baik sholat fardu atau sholat sunnah. Wa ta'akatu aidan fi ghairi salah satu al-mazkurah, dan juga selain 3 tempat itu sebenarnya ada lagi mimma huwa mazkurun fil mutawalat, yaitu beberapa tempat yang dijelaskan dalam kitab-kitab yang penjelasannya itu lebih panjang ya. Al mutawalat yang panjang, bukan ya Pak, yang panjang penjelasannya. Di antaranya ya, di dalam al mutawalat itu ada yang menjelaskan kakiraatil Quran, sebelum membaca Al-Quran, sebelum wiritan, sebelum belajar, mau berangkat sekolah, berangkat ngaji dan lain sebagainya, itu termasuk lah ya. Pokoknya hal-hal yang baik. Wasfiraril asnan, karena giginya itu kuning-kuning. Nah itu kuning-kuning. Bahasa Jawane gudal, nggih nglai gudal itu ya. Pun wayusanu ayanwiya bisiwaki, wayusanu ayanwiya bisiwaki niat as-sunnata. Jadi disunahkan ketika kita sikat gigi, ketika kita siwakan itu ya niat melaksanakan kesunahan ya. Wa ayyastaka biyaminihi, lek siwakan nggih tangan-tangan, aja nggih tangan kiwa. Wa yabda'u bil janibil aiman, diawali arah sing tengen, anggota kanan, min famihi, dari mulutnya itu. Jadi srik ora kok kiwa terus tengen, tapi kanan dulu baru kiri. Wa ayamurrahu ala sakfi halkihi imroron latifan. Sakfi halkihi itu gorokan, cetak ya, cetak ke sana itu, seret gitu ya, cetak ke dalamnya cetak itu, cetak ke sana, agak ke sana itu dijalankan dengan pelan-pelan. Jadi disogok nih pelan-pelan itu kayak aroknya. Lu gitu ya. Wala karosi adrosi, juga sela-selanya gigi geraham adros itu. Gigi geraham. Biasanya kalau kita mengunyah makanan itu kan di gigi geraham. Jadi rawan ada kotoran-kotoran itu ya. Kotoran-kotoran yang menyelinap di sela-sela gigi. Makanya disunahkan untuk lebih diteliti lagi dalam menjalankan siwak ketika di gigi geraham itu ya. Berarti ya sikat gigi ya itu, gigi gerahamnya di srik gitu, biar apa, selilit-selilitnya yang tidak kelihatan dari luar itu bisa bersih. Tuh. Jadi terakhir ini ya, wa ala karosi adrasihi, ini bab siwak sudah habis. Jadi kesimpulannya, siwakan itu termasuk kesunahan wudhu. Ada 3 tempat yang sangat disunahkan kita melaksanakan siwakan, yaitu ketika bau mulut berubah, jadi tidak enak, kemudian bangun tidur, terus akan melaksanakan sholat. Ditambah lagi ketika mau baca Quran, atau ketika giginya itu sudah kotor ya, ada kuning-kuningnya itu. Nah, siwakan dianjurkan menggunakan kayu arok. Tapi wanahwi, tidak menutup kemungkinan kita menggunakan sesuatu yang pokoknya kasar gitu prinsipnya. Contoh ya, misalkan sikat gigi gitu ya. Itu alat-alat yang digunakan untuk siwakan. Saya kira untuk sementara pengajian pada pertemuan kali ini kita cukupi. Mari kita baca bacaan kafarah majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.
wal afu minkum. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.